Enggak kok bang, Matic mah lebih irit. Apa sih, Matic 2 paling nyaman. Kagak usah dah tuh yang namanya ngoper-ngoper gigi. Cuman gas rem doang. Tangan kiri nganggur, bisa sambil col. Ucap bocah fanboy garis keras Matic yang justru sebenarnya motor Matic relatif lebih boros. Mah gimana, kaget apa kagak deh lu? Kagak bang, udah saya hitung kok emang Matic lebih irit. Seriusan dah. Ya udah, di mari Ripan bakalan bahas dan jelasin mengapa alasannya Matic sebenarnya relatif lebih boros. Makanya tonton sampai akhir. Nuti bisa diajak heureuy tong nonton lah gandeng. Ini adalah channel pengganti Ripan Motor ini yang dulu, karena channel tersebut udah dicuri sama orang tidak bertanggung jawab. Bantu report dan unsub supaya di take down oleh YouTube. Video lengkapnya bisa ditonton di sini atau di mari. Jadi alasannya kenapa motor Matic itu pasti lebih boros dari tipe bebek ataupun sport. Apalagi bisa dikatakan sekarang ini sepeda motor tipe Matic udah mendominasi tiap sisi jalan. Padahal motor ini awalnya diciptakan untuk pengendara wanita, karena motor tipe Matic cukup praktis digunakan. Sekarang mah agak lain, bocah-bocah juga pakai dah tuh cowok-cowok motor Matic. Ya ilah, malu sama peler. Seiring perjalanannya waktu, motor tipe Matic terus berevolusi dengan tampilan yang lebih garang sehingga cocok ketika digunakan oleh kaum pria. Kepraktisannya yang tidak butuh pengoporan gigi pun dianggap cocok dengan kondisi perkotaan yang padat. Dengan begitu pengendara tidak perlu diatur repot-repot lagi untuk mengatur perpindahan gigi, juga memilih gigi berapa yang cocok ketika dipakai untuk menyalip dan melewati tanjakan. Buset, ngejelasin Matic. Ya Ripan juga yakin lu pada mau udah paham dah Matic no apaan. Tapi dibalik kepraktisannya tersebut ada fakta kalau misalkannya motor transmisi Matic ini punya konsumsi bahan bakar yang sebenarnya lebih boros dibandingkan dengan motor manual seperti bebek ataupun sport. Kagak percaya, simak bae dah nih ulasan Ripan ya. Yang pertama, alasannya mengapa? Karena angkatan awal motor Matic lebih boros. Satu hal yang paling berbeda dan cukup berpengaruh terhadap konsumsi bahan bakar ada pada angkatan awal atau pertama kali Anda tuh ngebetot gas. Ketika motor baru akan melaju dari kondisi berhenti, motor tipe Matic membutuhkan putaran mesin dengan angkatan awal yang lebih tinggi dibandingkan motor manual. Jadi gini dia teorinya ya, kalau misalkannya Ripan simulasiin motor Matic perlu RPM tinggi buat ngebuka kampas kuplingnya. Mungkin ada sekitar 2500 sampai 3000 RPM. Motor baru dah tuh bisa jalan. Beda sama motor manual yang bisa langsung jalan kisaran 1000 RPM pun, 2000 RPM pun motor dah bisa jalan. Karena hanya cuman gesekan kampas kupling ya kan kalau misalkannya motor manual. Beda dengan Matic yang tidak menggunakan kampas kupling sebagai resistor tenaga motor, melainkan putaran V-belt yang kekesatannya diatur oleh per CVT dan roller CVT. Nah, angkatan awal ini jadi hal yang sangat krusial diatur terhadap penggunaan bahan bakar. Masih kurang jelas. Jadi untuk menaikkan RPM tentunya perlu membukaan skep karbu atau throttle body yang besar, dan semakin banyak dia tuh membuka mulut skep karbu, semakin besar juga dia debit bensin yang diperlukan. Sama throttle body juga sama ya mekanismenya, sama hanya dengan analogi menaikkan RPM. Semakin tinggi RPM, makin besar juga dia tuh debit bensin yang diperlukan, dan makin boros juga dia tuh motor nyedot bensin gitu. Buat yang masih bingung, Ripan simulasiin lagi lebih sederhana. Semakin tinggi RPM, semakin besar bukaan skep karbu ataupun TB, dan semakin besar juga dah tuh bahan bakar yang diperluin. Gitu intinya ya. Yang masih pusing mending ngopi heula lah, ngalah teu lieur. Beda kalau misalkannya kupling, RPM rendah bae dah bisa maju. Beda dengan Matic, apalagi Mio yang langsam bae dah abis dah tuh 1 liter anjay. Selain itu, motor oprekan kirian beneran bisa bikin motor apalagi ganti roller dengan ukuran yang lebih berat dari standar. Misalnya nih, ukuran standarnya itu 9 gram diganti sama 4 kilo, kan menjadi makin berat jatuh. Semakin berat juga tarikan motor, semakin besar juga kebutuhan RPM yang diperlukan untuk membuat motor maju. Semakin besar juga debit bensin yang diperlukan, maka semakin boros juga.
Jadi kalau misalkannya disimulasiin dengan ukuran roller besar, roller besar, maka motor akan semakin boros juga gitu ya. Jadi bahasanya mah naonnya jadi ngok dulu gitu bukan nama dah. Sebenarnya alasan ini udah bisa menjawab sih mengapa Matic lebih boros ya kan. Dan alasan inilah nongol motor hybrid gaya Yamaha Fauzi, karena dengan bantuan hybrid maka beban mesin akan lebih ringan saat motor baru mulai berjalan. Artinya konsumsi bahan bakar di angkatan awal akan bisa lebih efisien karena tidak perlu membuka gas yang terlalu dalam. Nah kalau misalkannya di motor baru sekarang ada nih Namek dah, coba dah tuh buat tarikan awak di turbo, kayaknya bakalan lebih efisiensi dah ya kan. Alasan yang kedua yaitu korelasi sama yang alasan pertama tadi, yaitu karena RPM yang kagak nentu. Karena ya alasan ini memang membuat motor Matic punya konsumsi bahan bakar yang lebih boros dari motor manual adalah karena RPM atau putaran mesin tidak menentu. Bahkan putaran mesinnya cenderung lebih sering bermain di putaran tinggi, apalagi cruising di kondisi jalan perkotaan, macet, stop and go. Motor mesin Matic lebih sering berstatis di putaran tinggi, beda dengan motor manual yang putaran mesinnya bisa bermain di RPM rendah. Makanya kalau misalkannya buat nanjak atau stop and go, macet-macetan, ini motor relatif lebih boros. Tapi jika inspeksi ripan sih paling penting buat bikin Matic lebih irit ya jangan langsung betot gas, sekolahin tangan. Maksudnya ya buat urut gasnya supaya putaran mesin bisa lebih merata dan stabil dari atas sampai bawah. RPM tuh ngikutin putaran gas ya kan. Selain itu ukuran roller yang kalau misalkannya mau irit udah nggak usah diubah, atau kalau misalkannya perlu turun ukuran 1 atau 2 gram dari standar biar motor makin enteng, atau pakai ukuran 3 gram beda biar gerdeg parah deh tuh motor. Banyak dah motor standarnya beda gerdeg, apalagi diturunin ininya bakal nambah gerdeg kayaknya ya. Ya itu sih paling beberapa alasannya mengapa motor Matic lebih boros dan cara biar Matic lebih irit ya kan. Mio Karbo skip dulu dah. Nah buat para user Matic gimana dah? Komen kalian, pendapat kalian, ataupun apakah ada cara bagaimana caranya biar motor Matic kita bisa lebih irit. Dan apakah kalian udah membuktikannya secara di lapangan antara kopling dan Matic, kalau misalkannya apakah emang Matic lebih boros? Karena emang ini secara teorinya. Karena kalau misalkannya repaint pakai Matic juga sebenarnya emang relatif irit, apalagi dibantu dengan teknologi fuel injection. Ya tapi tetap seiritnya Matic dengan kapasitas mesin yang sama, ternyata manual lebih irit. Ternyata ya. Komen dah.